Shalom semua warga kerajaan. Memberitakan Injil itu adalah declaring the God's mandate. Penginjilan bukan ide orang Kristen, tetapi perintah Tuhan, ya. Dan kita melihat tema kita yaitu dari Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 33 ya. Setelah mereka berdoa bersama, perhatikan ini corporate gathering, corporate fasting and prayer. Tuhan menggoncangkan tempat itu, memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan boldness. Dan saudaraku, dimulai dengan ayat 32, satu hati, sepikir, sejiwa. Dan bukan cuma itu, mereka saling mengalirkan kasih. Tidak ada yang mengaku miliknya sendiri, semua dibagi. Baru ayat 33, ya. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian. Tentang apa? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. This is the best news. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sangat menarik sekali dalam terjemahan dari Amplified. With great ability and power. Ability dan power akan diberikan ketika kita unity. Ketika kita sehati. Dan kemudian mereka terus-menerus bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun dilarang pada saat itu memberitakan nama Yesus. Memberitakan nama yang lain dipersilakan. Cuma ada satu nama yang berbahaya buat kerajaan Iblis. Yaitu the name of Lord Jesus. Ya, Yesus sebagai orang baik gak apa-apa. Yesus sebagai nabi gak apa-apa. Jangan Yesus yang bangkit. Dan kemudian apa yang mereka terima? Mereka menerima kasih karunia. Great grace. Saya bacakan God's remarkable loving kindness and favor and goodwill rested richly upon them all. Bukan some, tapi all. Dalam hidup saya, sejak 43 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali dijamah oleh Tuhan, maka ada seorang anak remaja yang satu kamar dengan saya di rumah sakit itu. Saya beritakan tentang Tuhan Yesus pada dia. Karena sebelumnya dia bertanya kepada saya. Dia seorang yang sangat saleh beribadah. Dan dia tanya, bagi kami Nabi Isa AS itu adalah seorang nabi. Tetapi kenapa orang-orang Nasrani mengatakan beliau itu Tuhan? Siapa dia itu Pak? Kan Bapak orang Kristen katanya. Dia itu nabi atau Tuhan? Waktu itu saya belum bisa jawab. Tetapi ketika saya dijamah oleh Tuhan, tanpa keraguan-keraguan sedikit pun saya sampaikan, Dek, Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Lihat saya disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan. Dosaku diampuni. Kemudian saudaraku, tetangga sebelah, kamar sebelah yang pertama kali saya beritakan. Karena declaring di sini bukan berdebat, tapi cuma menyatakan, keriso, preach. Yaitu saudaraku mendeklarasikan saja. Dan sekali lagi ini adalah mandat dari sang raja saudara. 43 tahun sudah saya lakukan sampai hari ini. Setiap orang yang saya temui dengan anugerah Tuhan. Setiap kesempatan, baik atau tidak baik waktunya. Saya memberitakan firman Tuhan. Declaring the king's mandate. Itu adalah bagi setiap orang percaya. Kisah pasal 4 kan cuma yaitu rasul-rasul. Tetapi kalau kita baca seluruhnya, semua orang percaya. Ketika memberitakan Yesus yang bangkit disertai mujizat dan tanda heran. Signs and wonders will follow you in Jesus' name. Amen. Shalom. Mari saudara-saudara kita mau bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Sebelum kita berdoa, saya mau membacakan yaitu kita Mazmur pasal 95. Kalau saudara-saudara mau ikut silahkan, kalau tidak ya biar saya membacakan saja. Mazmur 95 ayat 1 sampai 6. Marilah kita bersorak untuk Tuhan, bersorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah yang besar dan Raja besar yang besar,
mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dia yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Oleh kasih anugerah-Mu Tuhan, kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu. Kami mau memuji Engkau bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, Allah yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi nama yang kudus. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan. Hanya Kau Tuhan menolongku, yang selalu setia
Kami nyatakan Engkau besar Tuhan. Yes Lord. Amen, amen, sekali lagi kuasa-Mu terlebih besar kami nyatakan. Yes Lord. Amen, 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 amen. Yes, amen. Sekali lagi kami mau menyatakan kuasa-Mu besar di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes Lord.
Haleluya. Kami berterima kasih buat hadirat-Mu, berterima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami memuji, memuliakan Engkau, Engkau Tuhan yang besar. Kami kagum pada Tuhan yang selalu hadir bersama-sama dengan kami. Kami kagum pada Bapa yang selalu setia pada perjanjiannya. Terima kasih banyak Bapa. Sekarang kami berdoa supaya Tuhan berbicara pada kami oleh firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu untuk kami Tuhan. Kami berdoa kiranya firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Biar kami semua semakin mengenal jalan-jalan Tuhan. Kami mengenal pribadi-Mu, mengenal apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Bicara kepada kami Tuhan. Roh Kudus ambil alih, nyatakan isi hati-Mu buat kami. Kami mau bersyukur. Bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Luar biasa. Saudara kelihatan bahagia. Nah, kita sekarang ada dalam tema yang baru ya. Jadi bulan baru, tema yang baru. Tema yang baru kita adalah declaring king mandates. Jadi kita perlu tahu apa yang kita perlu declare. Jadi mungkin dalam beberapa saat ini saya ingin menyampaikan tentang apa yang menjadi king mandates, atau kita akan membahas hari ini kingdom mandate. Kita akan membahas tentang mandat kerajaan. Nah, memang tidak segampang yang dibayangkan untuk menjelaskan, tapi saya akan menjelaskannya anyway, ya. Karena ikuti saja, karena ini akan penting buat saudara-saudara sekalian, ya. Jadi tadi pagi di kebaktian yang pertama bersama-sama dengan para pelayanan generasi, saya mengkhotbahkan tentang dasar-dasar yang kuat. Jadi kita mengambil dasar dari Alkitab. Nah, kalau saudara tadi mendengar khotbah yang tadi pagi akan lebih mudah untuk masuk membahas apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita perlu mengerti bahwa orang selalu hanya berkata bahwa mandat kerajaan itu mereka fokus kepada amanat agung. Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Padahal kita tahu bahwa ide ini bukan cuma muncul pada waktu itu. Ide ini sudah muncul dari awal. Tuhan udah ingin sekali supaya manusia itu menjadi pribadi yang menyatakan gaya hidup Allah di muka bumi ini. Tuhan sudah mau bahwa manusia sebagai perwakilannya menyatakan kerajaannya di muka bumi ini. Nah, sebagai orang-orang yang ada di dalam jemaat rock, harusnya ini bukan sesuatu yang harus dipertanyakan lagi. Harusnya kita sudah mengetahuinya. Makanya sekarang kita akan perdalam lagi pemahaman ini supaya kemudian kita tahu apa yang harus kita beritakan. Ya. Siapa di sini yang agak grogi kalau disuruh menginjil kok, tapi kita tidak berani, takut kak. Ya kan? Ya, kenapa kita kemudian jadi penakut? Ya, kenapa? Ya. Terus kita suka lihat orang yang menginjil berani, kemudian kita puji-puji mereka berani. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang sangat penting yang harus kita kerjakan. Harus kita kerjakan di dalam melakukannya. Nah, mari kita bahas dulu. Sebelum kita bahas apa yang ada di PowerPoint ini, saya mau sebutkan dulu beberapa hal penting yang saya sampaikan di kebaktian yang pertama tadi. Kalau kita membaca Alkitab, nah ada 3 narasi penting di Alkitab yang perlu kita ketahui. Yang sudah baca Kejadian sampai Wahyu, ada 3 narasi yang penting. 3 narasi penting ini perlu saudara catat. Tidak ada di yang saya siapkan di materi nanti ini, tapi ada 3 hal yang saudara perlu tahu. Jadi gini, kalau orang buka Alkitab, dia baca pertama kitab Kejadian, dia kemudian ikutin seluruhnya, yang muncul pertama sebagai ide tertinggi di Alkitab itu adalah ini. Allah adalah raja yang memerintah dalam suatu kerajaan yang kekal dan tidak tergoncangkan. Itu narasi utama. Kalau saudara baca Alkitab, narasi utamanya adalah Allah adalah raja yang memerintah di dalam apa?
Satu kerajaan yang kekal dan tidak tergoncangkan. Ih, semerang ini Pak Jonathan, bukankah Allah itu adalah kasih? Saya kalau baca Alkitab, kasih yang saya dapat. Iya, gereja baru mengkhotbahkan kasih. Mereka lupa yang pertama adalah kerajaan yang lebih penting daripada itu. Tapi karena kita suka tema kasih. Tapi tema kasih juga ada. Sebab memang narasi kedua setelah Allah adalah raja adalah Allah adalah kasih. Sehingga dia menyukai hubungan dengan manusia. Dalam hubungan yang indah, dalam hubungan yang intim dengan manusia. Tuhan kita adalah kasih. Makanya dia mau ada keluarga di muka bumi ini. Dia menginginkan ada sons and daughters, anak laki-laki dan anak perempuan di muka bumi ini. Supaya dia membangun hubungan dengan mereka. Jadi tema yang pertama adalah, narasi yang pertama adalah Allah adalah raja. Yang kedua baru Allah adalah kasih. Baru yang ketiga adalah Allah memilih manusia untuk terlibat dalam rencananya, terlibat dalam tujuannya, terlibat dalam kehendaknya di muka bumi ini. Saya ulang lagi 3 hal tersebut. Supaya sudah tahu narasinya. Dan saya jelaskan mengapa itu ada di hal yang pertama. Saya ulangi lagi. Alkitab kalau kita baca Kejadian sampai Wahyu ada 3 narasi yang penting. Ini 3 narasi yang utama ini narasi ini. Ya kalau saudara baca Alkitab, tema ini yang muncul di Alkitab. Yang pertama adalah Allah adalah raja yang memerintah pada suatu kerajaan yang kekal dan tidak tergoncangkan. Bilang dulu, Allah adalah raja. Itu penting setelah musik itu. Baru yang kedua, Allah adalah kasih. Dia bukan memiliki kasih, dia adalah kasih. Karena dia adalah kasih, dia menghendaki hubungan. Dia menyukai hubungan, makanya disebut Allah itu besar kasihnya pada dunia ini. Allah adalah kasih. Dia makanya ciptakan keluarga di muka bumi ini supaya kasih Allah dinyatakan di muka bumi ini. Jelas. Baru yang ketiga adalah Allah memilih manusia untuk terlibat di dalam tujuan-tujuan, rencananya dan kehendaknya. Jadi Allah memilih manusia. Jangan pernah berpikir bahwa Allah memilih manusia untuk dibinasakan ya. Gak ada istilah itu. Tuhan tidak merancangkan saudara untuk dihancurkan. Saudara diciptakan untuk menjadi pelaksana kehendaknya di muka bumi ini. Itu tujuan Allah jadikan manusia. Itu narasi Alkitab. Saya tidak percaya yang berkata, oh manusia cuma cacing diinjak-injak gak ada artinya. Oh Tuhan jadikan manusia untuk cuma sekedar dibinasakan. Tidak, Tuhan tidak menciptakan manusia untuk dibinasakan. Tuhan menciptakan manusia supaya manusia menjadi perwakilan Allah di muka bumi ini. Halo? Saudara masih bisa ikuti saya? Ini penting, cuma ini jarang dikhotbahkan. Kita cuma dengar separuh narasi. Tidak pernah mendengar keseluruhan narasi daripada Alkitab. Kalau kita cuma dengar separuh narasi ya iya. Allah kita Allah yang mellow. Ya. Kalau cuma Allah yang penuh kasih saja, orang akan berkata begini. Kenapa kalau Tuhan mengasihi, kenapa ada neraka beda? Kenapa kalau Tuhan mengasihi ada orang miskin? Kenapa ada orang susah? Karena mereka tidak mengetahui bahwa ada Tuhan adalah raja. Dia punya ketetapan dulu. Kalau kamu melanggar ketetapannya, kamu akan menuai akibatnya. Halo? Tapi seringkali kita cuma melihat Tuhan adalah kasih. Jadi kemudian orang Kristen diserang dari sisi kiri, sisi kanan. Kita kemudian jadi pasif sekali. Tidak bisa bikin apa-apa. Kalau Tuhan kasih, kenapa kau membalas? Saya bilang, kau kurang ajar. Tuhan balas ke kau ya. Tapi kita kemudian tidak memahami keseluruhannya. Makanya kita ambil separuh. Sehingga kemudian kita seperti menjadi agama yang sama sekali tidak berdaya. Nah, tidak. Tuhan adalah raja. Itu narasi utama. Kenapa saya bilang dia adalah narasi utama? Itu terdapat pada kata pada mulanya. Nah kalau saudara ya memang gak enak sih. Kita enggak minta saudara untuk beli buku yang ditulis oleh pendeta Jonathan dan pendeta Hinca. Tapi maksudnya beli itu buku, kalau kau baca selesai tugas tak ke siang. Karena di buku itu kita jelaskan bahwa kalau kita buka Alkitab, begitu kita buka Alkitab, coba buka Alkitab saudara dulu. Kejadian 1 ayat 1, bunyinya adalah pada mulanya apa? Pada mulanya adalah Allah menjadikan langit dan bumi. Jadi pada mulanya adalah Allah. Nah kalau kita orang buka, pada mulanya. Oh ya in the beginning lah. Oh pada mulanya lah. Enggak. Kalau orang Ibrani yang buka kata itu langsung ide muncul. Oh raja ini punya kitab. Karena kata Bereshit itu, kata pada mulanya itu bahasa Ibraninya Bereshit. Artinya B dan Reshit.
B itu pada atau di dalam, sedangkan reshit itu adalah awal mula, yang pertama, buah sulung, yang utama, pemimpin, bahkan kepala, juga sumber. Terakhir adalah raja. Jadi kata reshit itu artinya raja. Begitu orang buka, he's a king. Dia yang pertama, dia yang utama, dia yang sebab, dia adalah causa prima. Dia penyebab utama dari semuanya. Itu Allah. Begitu mereka buka, Bereshit, ini raja ini yang bicara. Enggak, itu kan sudah enggak tahu. Oh, ini sudah menjelaskan di beginning. Tidak. Begitu sudah buka, tulisannya Bereshit. This is God. Everything begins with God. Segala sesuatu dimulai dari Allah. Kerajaannya dimulai dari dirinya. Kerajaan Allah itu bukan ide manusia yang dibuat-buat. Bukan. Kerajaan itu ada di dalam diri Allah. Karena Allah adalah raja. Dia selalu raja. Dia tidak pernah tidak jadi raja. Because he rules and reigns forever and ever. Itu jelas. Coba kita baca ayatnya. Di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-18. Ditulis pernyataan itu bahwa Tuhan raja kita itu memerintah selama-lamanya. Coba lihat. Kejadian pasalnya yang ke-15 ayatnya ke-18. Ide ini udah ada di awal. Sudah ada dari awal. Nah, kemudian kita tentu tahu di perjanjian baru Yesus. Coba lihat dulu. Keluaran 15 ayatnya ke-18. Jangan gue ini bilang nanti sebentar ini. Oke. Tuhan memerintah apa? Tuhan memerintah apa? Tuhan memerintah apa? Apa artinya kekal? Tidak ada awal, nggak ada akhir. Dia memerintah seterusnya, selamanya, selalu always dia memerintah. Tidak pernah never. Dia selalu memerintah. Tuhan kita selalu memerintah sebagai raja. Dia selalu raja. Tuh, saudara nggak lihat itu kan? Sebab kita dibawa kepada pengenalan yang separuh tentang Injil. Kita cuma mengenal Injil keselamatan. Kita tidak benar mendengar Injil kerajaan. Tapi kita tahu Yesus mengkhotbahkan Injil kerajaan. Baca Alkitab saudara. Yesus enggak khotbah yang lain. Khotbahnya Yesus adalah Injil kerajaan. Kingdom mandate sebenarnya, kalau kita mau bicara mandat raja, dia mau supaya pemberitaan tentang bahwa dia adalah raja itu penting. Nah, sangat disayangkan. Kata Injil sekarang berubah maknanya. Sekarang Injil cuma Injil apa? Keselamatan. Terus ini. Tuhan tolong. Saya tidak pengen kritik pengajaran sebelumnya, tapi kita harusnya berpikir lebih jauh melihat Alkitab sebagai sumber pemberitaan kita, bukan dari hal yang lain. Jadi ini zaman sekarang. Kalau kita bicara Injil, Injil diartikan sebagai apa? Kabar baik. Bilang dulu kabar baik. Tapi dia bukan kabar baik biasa, Pak. Dia bukan kabar baik, saya terima gaji lebih dari yang sebelumnya. Itu kabar baik kan? Dikasih naik gajiku 20%. Kabar baik itu kan? Cucu saya lahir kemarin. Kabar baik itu kan? Tapi bukan kabar baik kayak itu. Bukan. Nah, kabar baik mereka pikir cuma, oh this is a good news. Ada berita baik buat kamu. Kamu hari ini dapat diskon 50%. Itu kabar baik kan? Jadi mereka sodorkan itu seolah-olah kabar yang menyenangkan dan baik, enak didengar. Ini mereka bilang, apa kabar baiknya? Ini. Injil yang disampaikan setelah abad yang ke-16. Ini mereka berkata begini. Oke. Manusia telah jatuh dalam dosa. Itu termasuk kabar baik. Manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Yesus datang menebus kita dan menyelamatkan kita supaya kita masuk ke sorga bersama dengan Tuhan. Betulkah itu kabar baik yang kita dengar? Nah, betul kan? Tapi apakah Yesus beritakan? Yesus sudah beritakan itu. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa artinya Injil Kerajaan Allah? Injil Kerajaan Allah itu artinya bahwa akan datang seorang raja yang akan memerintah. Kalau raja itu memerintah, hidupmu akan sejahtera. Itu Injil Kerajaan Allah. Nah, itu yang Yesus beritakan. Itu yang Yesus beritakan. Tapi kita ganti karena kita mulai lihat dari tengah bahwa rencana Allah itu dimulai dari penebusan. Tidak,
Sudah ada rencana Allah di depan. Nah makanya kita mesti tahu dulu isi Alkitab itu apa. Isi Alkitab itu kalau saudara baca Alkitab ada 4 bagian besar dari isi Alkitab. Yang pertama adalah penciptaan. Ada penciptaan Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu diciptakan. Saudara nggak nongol gitu aja di dunia ini. Saudara nggak muncul dari batu, tidak. Saudara nggak terlempar dari langit turun ke bawah ke Mr. Bean, juga tidak. Saudara bukan. Saudara apa? Diciptakan oleh Allah. Manusia bukan hasil teori evolusi yang berkata kita ini adalah Pithecanthropus erectus. Tidak ada itu. Kita ini adalah manusia diciptakan oleh Allah. Ada penciptaan. Dan waktu Tuhan ciptakan manusia, dia ciptakan dengan tujuan-tujuan yang jelas. Percaya apa tidak? Percaya enggak? Bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tujuan-tujuan yang jelas. Jelas tujuannya, enggak bercanda. Dia jadikan manusia dengan tujuan yang jelas. Bilang dulu, Tuhan punya tujuan ciptakan saya. Katakan itu. Jadi saudara ada di dunia ini dengan tujuan yang jelas. Kalau saudara kemudian menemukan saya hidup tanpa tujuan. Nah itu saudara mesti tanya kenapa. Nah ya kan. Tujuannya jelas. Nah, ada penciptaan. Tapi ada yang kedua. Bagian kedua dari narasi Alkitab. Yang pertama penciptaan. Yang kedua adalah kejatuhan. Itu memang benar. Memang manusia yang diciptakan oleh Allah jatuh ke dalam dosa. Ada kejatuhan Pak. Ada. Alkitab mencatat tentang kejatuhan. Jelas ceritanya. Asal usulnya. Kejatuhannya. Jatuhnya dari mana juga jelas Alkitab beritahu buat kita. Cuman kadangkala kita baca Alkitab sudah dogmatis, sudah tidak membaca narasi. Kita tidak membaca lagi apa maksud Alkitab. Kita telah menggunakan dogma kita untuk membaca Alkitab. Sehingga Alkitab yang ikut kita, bukan kita ikut Alkitab. Itu masalah kan? Masalah nggak tuh? Iya, iya dogma kita yang kita lihat. Padahal manusia tidak jatuh dari sorga. Manusia jatuh dari tujuan Allah. Seperti dosa apa? Ya itu. Ya arti dosa adalah berasal dari bahasa Yunani hamartia. Itu berarti melenceng dari tujuan, melenceng dari sasaran, tidak mencapai sasaran. Itu arti dosa. Jadi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh dari tujuan-tujuan Allah. Sebab Tuhan sudah punya tujuan yang jelas buat kita. Itu benar nggak? Oke, saya tahu ada beberapa yang datang terus kemudian belum pernah dengar pengajaran ini, terganggu otak agamanya, apa boleh buat? Habis ini diskusi lebih baik. Kalau saya kemudian merasa, bahayanya ini. Nah tapi itu jelas, itu jelas. Sebab nanti baru kita ngerti, nanti kita nggak tahu kingdom mandate itu apa, king's mandate itu apa, mandat raja apa coba? Mandat raja apa coba? Nah, itu kan, kita langsung kutip. Matius 28, maksudnya kenapa itu harus dikutip Matius 28? Karena itu perkataan Yesus, kenapa Yesus katakan hal tersebut? Itu ada sebabnya, ada tujuannya di situ. Nah kita mau discover. Nah kita mesti tahu setelah manusia jatuh, yang ketiga, yang pertama apa? Penciptaan. Yang kedua kejatuhan. Yang ketiga ada penebusan. Bilang ada apa? Penebusan, haleluya, Tuhan datang tebus kita. Kita ditebus, udah tahu arti ditebus kan? Dibeli kembali. Saudara tadinya milik Tuhan, saudara jatuh karena pilihan saudara sendiri, saudara jatuh kemudian saudara masuk dalam pasar pegadaian dosa, saudara dijual pada kebinasaan kekal. Tapi Yesus datang, dia beli saudara dengan darahnya yang mahal, dia membeli saudara. Kata menebus itu adalah to buy back, dibeli kembali. Sudah berkali-kali saya jelaskan, itu adalah istilah pegadaian kalau ditebus itu. Pura-pura tidak tahu lagi soal pegadaian, bahwa saudara harus tebus cincin saudara di tempat pegadaian. Atau saudara tebus BPKB saudara di pegadaian, karena saudara telah menggadaikannya. Itu punya pekerjaan, you have to buy back, membelinya kembali. Ada penebusan, haleluya, di situ Tuhan menebus kita. Dan Tuhan adalah penebus, betul saya setuju. Dia penebus karena manusia jatuh. Kalau manusia nggak jatuh tidak perlu ada penebus kan. Karena dia jatuh Tuhan harus menebus, itu jelas. Itu konsep dari Alkitab. Sudah. Setelah penebusan kemudian ada yang ketiga, yang keempat. Yang keempat adalah kemuliaan. Kita kemudian dia bawa dalam sebuah proses untuk mencapai kemuliaan.
serupa dengan gambarnya dalam keserupaan dan kesempurnaan bersama dengan dia. Kita diproses ke arah itu. Jadi saya ulang lagi, ada penciptaan, ada kejatuhan, ada penebusan, ada kemuliaan. Itu 4 itu. Jadi Alkitab itu berisi 4 cerita itu. Dia mau masuk di mana nanti, tapi ada 4 hal tersebut di Alkitab. Yang kalau saudara baca, saudara akan menemukan hal tersebut. Kingdom mandate ada di mana? Kingdom mandate ada pada penciptaan. Tujuan Allah pertama pada manusia. Raja bertitah. Raja beritahu tujuannya pada manusia. Karena dia raja, dia sekarang beritahu tujuannya dia jadikan manusia apa. Jadi mandat kerajaan Allah itu didasarkan pada tujuan Allah. Coba lihat dulu. Ya, itu apa tujuannya? Mandat ditetapkan berdasarkan tujuan Allah menjadikan manusia. Apa tujuan Allah menjadikan manusia? Segambar dengan Allah, tapi juga apa? Memerintah di bumi ini. Jadi tujuan Allah adalah supaya dalam keserupaan dengan Allah, manusia apa? Memerintah atau berkuasa. Jadi bilang dulu 2 kata itu. Keserupaan, memerintah. Dari mana saya dapat kata itu? Kejadian 1 ayat 26. Lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Supaya mereka apa? Berkuasa. Itu kata berkuasa. Orang cuma mau berkuasa kadang-kadang, tidak mau keserupaan. Tapi kita mau kedua-duanya. Kita mau keserupaan dan kita mau berkuasa. Betul ya? Keserupaan dan berkuasa. Segambar dengan Allah itu bercerita tentang bahwa kita itu ada memiliki apa itu? Memiliki otoritas yang sama dengan Tuhan. Yang akan membuat kita menyatakan karakter Tuhan dengan wibawa dari Tuhan. Itu dia tuh. Jadi saudara akan kemudian menyatakan karakter Tuhan dengan wibawa yang dari Tuhan. Makanya benar itu. Kalau saudara hidup benar, saudara pasti punya wibawa. Ya kan? Kalau saudara hidup kudus, saudara pasti punya wibawa. Itu jelas. Kalau saudara tidak ikut kompromi dan kemudian tidak ikut dosa dengan teman-teman sekantor saudara, saudara pasti berwibawa. Ya dibenci memang, tapi berwibawa. Tidak disukai memang, tapi sudah berwibawa, itu udah pasti. Ini Herodes nih, ketemu Yohanes. Yohanes kan cuma apa? Kita menyebutnya desert preacher. Dia adalah pengkhotbah di gurun. Enggak terkenal, tapi Yohanes berkhotbah dengan benar. Jadi satu kali Herodes kan raja nih, raja wilayah. Herodes Antipas ini ngambil istri dari saudaranya. Namanya Herodias. Dia itu istri Herodes Filipus yang ada di Tiberias. Dia rebut istrinya. Raja bisa buat apa aja. Tapi ditegur loh sama Yohanes. Yohanes datang, Yohanes beritahu, bertobat. Tidak layak kamu ambil istri saudaramu. Wah, raja bilang, gila siapa nih? Kan Yohanes gitu, tapi Yohanes tegur dia loh. Dan ditulis di Alkitab. Dia memang marah. Kita baca aja ayatnya kali ya. Di Markus pasal 6, kalau saudara baca ayat tersebut, saya tidak mau side track di sini, tapi perlu kasih tahu pada saudara karena ayat ini bagus. Di dalam Markus pasalnya yang ke-6, coba kita lihat. Mungkin ayat, let me check. Karena ini tidak termasuk di apa yang saya ingin bahas, tapi dia muncul aja begitu. Ya, saya anggap ini penting supaya saudara tahu bahwa kebenaran itu punya wibawa. Coba kita lihat. Oke, kita baca Markus pasal 6, kita baca ayatnya yang ke-18 mulai sampai ayatnya yang ke-20 ya. 18 sampai ayat yang ke-20. Karena Yohanes pernah menegur siapa? Herodes yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Itu tidak halal. Oh ternyata makanan untuk istri saudaranya, tidak halal. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia tapi tidak dapat. Coba lihat ayat yang ke-20. Tetapi apa? Herodes segan akan Yohanes. Ya, bilang dulu segan. Kalau sudah disegani oleh raja itu sesuatu. Ya, segan Herodes. Kenapa dia disegani? Dibilang dengan jelas. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah apa? Orang yang apa?
benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Aneh ya. Ada kegelisahan mendengarkan kebenaran. Tapi dia di Alkitab bilang, dia segan. Dan alasan dia segan ditulis dengan jelas. Karena dia benar dan suci. Itu jelas ditulis oleh Alkitab. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, Tuhan mau bahwa keserupaan dan pemerintahan ini menjadi tujuan kita. Nah, mandat budaya didasarkan pada kedua hal tersebut. Makanya mandat budaya kita simpulkan dengan dua hal. Saya ingin jelaskan. Mandat budaya itu ada dua. Mandat kerajaan itu ada dua. Yang pertama mandat budaya, yang kedua mandat pemerintahan. Jadi mandat kerajaan, kingdom mandate itu ada dua. Kembali ke slide-nya aja sekarang. Kingdom mandate itu ada dua. Yang pertama adalah mandat budaya. Yang kedua mandat apa? Kerajaan. Bilang dulu mandat budaya. Nah, mandat budaya itu pemberitaannya tidak dengan suara. Mandat budaya pemberitaannya itu dengan cara hidup. Wah, itu budaya. Ya. Kalau saudara lihat saya pakai belangkon. Kemudian Kris saya taruh di belakang. Saya tidak perlu berteriak. Saya orang Jawa, kita tahu kok pasti orang Jawa. Karena belangkon itu adalah budaya Jawa. Ya toh? Terus kalau saudara jalan banyak permisinya, kita tahu bahwa dia pasti orang Jawa. Orang Makassar tidak. Dilapok kok, dia tabrak kok. Dia tidak pusing. Karena memang itu bukan budayanya. Kalau kita lihat budaya, itu tidak perlu diceritakan. It comes as a lifestyle. Jadi keserupaan itu adalah mandat budaya. Itu tidak diberitakan. Itu dihidupi untuk menyatakannya. Kalau saudara tidak menghidupinya, kita gagal untuk memberitakan mandat budaya. Itu adalah mandat keserupaan. Keserupaan dengan Kristus enggak di-blaring, enggak diucapkan, dibesar-besarin. Keserupaan dengan Kristus itu dihidupi saja. Itu adalah bagian dari karakter. Itu adalah bagian dari sifat. Itu adalah bagian dari conduct. Itu adalah bagian dari cara hidup. Itu adalah bagian dari sifat-sifat kita yang kita manifestasikan karena kita terhubung dengan Yesus. Itu dia. Itu tidak perlu diutarakan, itu dihidupi, itu dimanifestasikan. Kalau yang ini memang tidak usah diberitakan. Hidupi aja. Tuh. Kita lucu. Sama memberitakan tidak mau, menghidupi juga nggak mau. Mau apa? Ya kan? Pak Jonathan khotbahnya nggak keras. Kali ini mau keras 1 jam ini mau keras. Mau keras dulu. Kalau kita tidak berani memberitakannya, terus kemudian tidak mau menghidupinya, apa yang terjadi pada kita? Kita gagal melakukan mandat, dan ini mandat. Mandat itu ada akibatnya. Mandat itu ada hukum yang apa? Yang backup dia. Kamu gagal melakukannya ada masalah dong. Ini kerajaan kok. Ini bukan hidup di jungle gitu, enggak. Ini kerajaan. Ada aturannya. Ada protokolernya. Nah, diberitahu buat kita bahwa mandat itu orang akan lihat. Misalnya, unity itu mandat kerajaan. Itu adalah mandat budaya. Bahwa kita harus hidup bersatu. Tapi unity tidak bisa dikhotbahkan. Dia dihidupi. Saudara mau khotbah persatuan sampai berbusa, tapi tidak menghidupinya. Saya sudah paling capek itu kalau sudah ada pemimpin pujian yang ada pemimpin pujian, ada pendeta yang mau sok-sok menyatukan. Yuk kita menyanyikan satukanlah kami. Kita menyanyikan satukanlah kami udah puluhan kali, ratusan kali. Tapi kalau tidak ditunjukkan, tidak dihidupi, percuma kamu nyanyi sampai mulut berbusa. Sebab itu ada untuk dilihat, bukan untuk didengar kalau itu. Kesatuan bukan untuk dilihat, bukan untuk didengar, tapi untuk dilihat. Dilihat, iya. Jadi khotbah kesatuan biar jarang tapi itu penting. Karena itu mesti dihidupi. Sekali lagi, kesatuan bukan untuk didengar tapi untuk dilihat. Nggak percaya ya bahwa untuk dilihat. Coba kita lihat Yohanes 17. Doanya Yesus. Kita baca deh.
ayat 21 sampai ayat, kita baca ayat 20 sampai ayatnya yang ke 23. Supaya mereka menjadi satu. Ayat, kalau baca ayat 20 kita mulai. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, murid-muridnya. Tapi juga mereka orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya, ingat pemberitaan. Percaya pada pemberitaan ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya. Bilang dulu percaya. Bahwa engkau telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu. Terjemahan lain berkata agar dunia melihat. Ya, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Itu. Ini bukan didengar, untuk dihidupi. Kesatuan itu adalah part of our culture. Itu harusnya merupakan unity culture kita. Udah. Kita perlu itu. Ya kan? Orang suka sekali persatuan tapi tidak mau menghidupinya. Ya, kalau orang mulai cerita persatuan saya tunggu dia mau hidupi apa tidak. Gitu aja. Karena kesatuan itu tidak bisa jadi kalau kita tidak menghidupinya. Itu culture. Sebab kalau orang lihat kita bersatu, orang tahu bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus ada. Dan itu satu. Kelihatan dari siapa? Dari kita. Trinitas itu tidak tertulis di Alkitab, tapi dia ada. Karena dia tidak ada dalam sesuatu yang tertulis. Tapi dia harus ada dalam kehidupan. Yaitu Bapa dan aku menjadi satu. Kita menyatakan kesatuannya, orang mengetahuinya. Dari mana mereka mengetahuinya? Ada translation bilang, when they see. Mereka tahu karena mereka melihatnya. Nah itu culture. Itu tidak harus diberitakan. Itu dihidupi. Betul kan? Tapi ada yang perlu diberitakan. Diberitakan dengan bersuara dan diberitakan dengan kehidupan. Itu mandat pemerintahan namanya. Coba kita lihat mandat pemerintahan. Mandat pemerintahan. Kalau mandat budaya karakter. Itu budaya, saya tunjukkan aja. Coba mandat budayanya boleh. Ini kan mandat pemerintahan. Mandat budayanya itu ada tiga itu. Itu adalah mandat Trinitas. Saling mengasihi, coba terus lagi satunya lagi. Ini. Jadi mandat budaya itu kita menyodorkan cara hidup kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu bercerita tentang Godhead, Trinity, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada tiga hal yang sangat utama dari ketiga pribadi ini. Mereka mengasihi tanpa syarat, saling. Mereka melayani dan mereka berkorban. Itu tiga kata yang sangat penting. Kata kunci adalah saling. Bilang dulu saling. Saling. Mesti itu tuh. Saling mengasihi tanpa syarat, saling melayani dan saling berkorban. Itu adalah bagian yang harus kita tunjukkan. Itu kingdom culture. Nah saya tidak mau habiskan waktu di situ. Saya sekarang mau pergi ke kingdom pemerintahannya. Kita mau pergi ke pemerintahannya, mandat pemerintahan, government. Nah, kata yang dipakai di situ adalah radah. Memerintah itu berasal dari kata radah. Radah itu punya dua aspek. Radah memerintah yang pertama itu aspek government. Bilang dulu government. Government itu pemerintahan. Jadi itu adalah aspek kuasa dan otoritas. Aspek itu ada. Kuasa dan otoritas. Itu diberikan kepada gereja. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Barang siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa dalam perjanjian baru ada dua kata yang dipakai. Satu exousia, itu wibawa atau authority. Atau yang kedua adalah dunamos, itu adalah kuasa,
power, memang betul ada kuasa yang keluar dari kehidupan seseorang. Itu ada, ya. Itu disebut dengan kata kuasa. Itu government, pemerintahan. Tapi aspek kedua dari kata radah itu adalah governance. Governance. Bukan government tapi governance. Governance itu adalah tata kelola. Supaya kehendak Allah terlaksana di muka bumi ini, Tuhan mau kita menunjukkan tata kelola kerajaan Allah. Tuhan mau kita menunjukkan bahwa kita ini adalah pengelola yang baik. Sebab kata radah itu selain punya arti memerintah, dia punya arti mengelola. Bilang dulu mengelola. Mengelola. Ya. Semua kita mengelola apa yang Tuhan berikan. Kita sadar bahwa kita bukan pemilik apa yang kita miliki. Kita adalah apa? Pengelola apa yang dipercayakan kepada kita. Siapa mempercayai bahwa Tuhan percaya manusia? Makanya dia mempercayakan sesuatu pada manusia. Itu luar biasa loh Tuhan kita. Kalau pelajari Kingdom Theology itu akan didudukan pada tempatnya. Ada berkata Tuhan tidak percaya manusia. Jadi makanya Tuhan bilang, sambar mau kau bikin, saya hukum kau di belakang. Itu kan teologi kacau itu. Enggak, Tuhan percaya saudara. Saudara gagal melakukan kepercayaan, nah itu ada accountability-nya, ada perhitungannya, ada accountabilitasnya yang harus dipertanggungjawabkan. Ada yang harus mempertanggungjawabkan apa yang dia miliki. Satu saat kita semua harus mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepada kita, betul ya? Sudah percaya itu? Hidup bertanggung jawab penting. Nah, kita mesti tahu rencana dan kehendak Tuhan dan ketetapan Allah supaya manusia berkuasa atas bumi itu dua aspeknya. Saya sudah bilang tadi. Apa? Aspek government, pemerintahan, kuasa, otoritas. Tapi ada aspek tata kelola, aspek governance-nya. Coba kita lihat, pindah dari sini kita keluar dulu ke dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28. Kejadian 1 ayat 28 kita temukan di situ setelah Tuhan menjadikan manusia. Jadi 26 kan rencana dan tujuan. 27 Tuhan menjadikan manusia. 28 langsung ini Tuhan memberkati mereka. Nah, ini luar biasa. Sebenarnya menurut saya kata berkat yang pertama ini sudah berisi di dalamnya kasih karunia, berisi di dalamnya berkat, penyertaan, penyediaan, semua Tuhan berikan di awal. Siapa percaya bahwa Tuhan kita beri di awal semuanya sebelum dia minta kita melakukan sesuatu. Oh yes, sebelum Tuhan berfirman pada kita, dia berkati kita. Makanya ayat 28 berkata, coba Kejadian 1:28, lalu Tuhan memberkati mereka. Tuhan berkati dulu mereka dan kita sudah ulang-ulang hal ini. Bahwa Tuhan memberkati kita supaya kemudian kita punya abilitas. Bilang dulu abilitas. Ada kemampuan dalam kita. Tuhan memberkati kita baru dia berkata, berbuahlah. Nah itu. Sayangnya terjemahannya kita adalah beranak cuculah. Ya, kalau beranak cucu, bagaimana anak SMP mau jalankan perintah ini? Tapi memang bahasa aslinya punya arti adalah be fruitful. Ya, kan terjemahan bahasa Inggrisnya bilang, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply. Jadi dari awal Tuhan mau manusia berbuah. Dari buah itulah kita kemudian akan menyatakan pemerintahan Allah dalam konteks tata kelola. Kita mengelola buah. Makanya Tuhan tidak mau ada satupun orang percaya yang tidak berbuah. Orang harus berbuah. Jelas loh, perumpamaan Yesus jelas sekali soal buah. Dan anehnya terbanyak perumpamaan Yesus berurusan dengan buah. Kenapa ya? Karena memang dia mau beritahu berbuah itu adalah mandat kerajaan. Diperintahkan kepada manusia untuk berbuah. Betul ya? Kalau saudara tidak berbuah, itu bukan tujuan Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan. Itu, kalau saya punya bahasa, itu bukan sifat Tuhan. Berbuah adalah sifat Tuhan. Our God is the fruitful God. Allah kita adalah Allah yang berbuah lebat. Makanya dia minta, kamu berbuah lebat. Halo?
Makanya orang percaya tidak boleh nganggur. Saya tidak percaya orang percaya tidak mendapatkan pekerjaan. Sebab sudah ada pekerjaan dalam dirinya sebenarnya. Loh, ini benar. Semua orang percaya punya pekerjaan. Nah, kalau kamu mau employ jadi pegawai itu lain. Tidak semua orang mau mempekerjakan saudara. Tapi Bapak di sorga mau dari awal. Bapak di sorga mau saudara jadi pegawainya dari awal. Sebab saudara mengeluarkan buah-buah kerajaan di muka bumi ini. Buah itu yang penting. Begini saudara, Tuhan tidak menyukai ketidakberbuahan itu. Tuhan tidak menyukai. Tuhan mau saudara berbuah loh. Makanya lihat-lihat buahmu. Yesus pernah marah banget sama bangsa Israel. Yesus bilang begini, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada satu kerajaan atau satu bangsa yang dapat menghasilkan buah kerajaan. Jadi masalahnya kerajaan Israel itu adalah mereka tidak menghasilkan buah kerajaan. Yakin saya. Itu saudara boleh baca di Matius 21 ayat 43. Tidak usah saya singgung. Nah sedikit lagi kemudian saya mau selesai. Karena ini penting buat kita. Ini penting. Kan tidak enaknya kita pergi khotbah keliling Sulawesi kita khotbah ini. Di gereja tidak kita khotbahkan. Saudara tanya kenapa mereka tidak tahu? Tidak tahu nih. Saya tidak mau begitu. Jadi saya mau we are all well educated, kita semua dididik dengan baik, diinformasikan hal yang benar, supaya kemudian kita bertumbuh. Kalau saudara sudah mengerti hal ini, kemudian saudara tidak mau bertumbuh, itu masalah saudara. Allah kita tidak menyukai kesia-siaan. Ya. Our God kontra, anti, dia tidak menyetujui ketidaksia-siaan. Makanya di narasi Alkitab kan ada kata itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul ya? Terus ayat kedua langsung kesia-siaan muncul. Bumi belum berbentuk. Gelap gulita. Terjemahan yang lain kosong. Gelap gulita apa? Menguasai seluruh bumi. Nah hampir semua pakar teologi mengatakan ayat 2 itu begitu narasinya disebabkan karena iblis dibuang dari sorga ke bumi ini. Makanya bumi apa? Belum berbentuk, kacau balau bahasa itu aja itu. Void, kosong dan gelap gulita menguasainya. Itu waktu iblis dibuang. Jadi kerajaan kegelapan itu memang tidak ada buahnya. Kerajaan kegelapan itu kosong, gelap gulita, nggak berbentuk, itu aja. Tapi Tuhan berkata enggak, we have to stop this. Jadilah terang, selesai. Terang muncul, kemudian diciptakan isinya. Kemudian berkata, berbuahlah, multiplikasikan buahmu. Tuhan mau itu. Makanya di Alkitab paling sering kan cerita, ada seorang tuan datang. Seorang tuan datang ke kebunnya, mencari pohon ara berbuah. Dia cari pohon ara tumbuh di kebun anggur, tapi dia nggak dapat buahnya. Terus dia berkata, tebanglah pohon ini. Untuk apa yang ada di sini dengan percuma. Dengan apa? Sia-sia. Makanya salah satu akibat penebusan itu apa? Saudara ditebus dari kesia-siaan. Oh ya, betul ya? 1 Petrus 1 ayat 18. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari apa? Kesia-siaan yang kamu warisi dari apa? Nenek moyangmu. Berarti kita memang perlu menghasilkan buah. Tunjukkan buahmu. Beritakanlah buahmu dengan Tuhan. Tunjukkan buahmu. Ya. Buah itu, buah pertobatan perlu disampaikan. Pengalaman pribadimu dengan Tuhan perlu diceritakan. Sebab Roh Kudus yang turun pada saudara itu meminta saudara untuk menjadi saksi. Bukan bersaksi dulu, menjadi saksi dulu. Baru kamu memberitakan tentang kerajaan Allah yang sudah ada buahnya. Memberitakan tanpa buah itu namanya adalah bentuk memberikan harapan palsu. Kamu harus memberitakan dengan buah. Makanya Petrus bilang kami mengalaminya. Kami tahu apa artinya ini. Kami tahu, kamu gak tahu karena kamu menolak waktu dia pertama datang. Coba baca pasal 2 dan pasal 3. Khotbah Petrus yang membuat mereka menangis dan hati mereka tertusuk-tusuk. Kemudian mereka berkata, apakah yang harus kami perbuat? Langsung Petrus berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis.
supaya kamu menerima pengampunan dosa untuk mendapatkan karunia Roh Kudus. Jelas dia beritahu itu. Kalau kita perhatikan ya, bahwa mandat kerajaan ini adalah mandat keserupaan dan mandat memerintah ini. Kalau kita tahu hal ini, beda cara hidup kita. Kita akan menghasilkan buah. Buah kita tunjukkan. Saya mau menunjukkan buah sebagai suami. Kalau buah itu jangan tanya saya, tanya istri saya. Saya mau mengeluarkan buah sebagai seorang bapak. Kalau buah itu mungkin tanya anak-anak saya. Saya juga pengen menghasilkan buah dari seorang pemimpin yang Tuhan tetapkan. Bukan soal pemimpinnya, bukan soal jabatan. Karena itu cuma fungsi yang Tuhan percayakan kepada saya. Itu cuma, orang mesti lihat buahnya. Seperti apa buahnya. Saya mau karakter saya kelihatan. Baru setelah itu saya akan memberitakan, kerajaan Allah akan datang. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Sebab apa? Kerajaan Allah itu sudah kelihatan dalam diri saya. Dalam diri saya ada pemerintahan Tuhan yang sudah ada. Makanya amanat agung isinya apa? Coba kita lihat amanat agung. Terakhir sudah ini. Amanat agung itu berisi dua hal tadi. Mandat budaya dan mandat pemerintahan. Udah jelas. Kata kuncinya cuma satu. Ketaatan. Coba kita lihat. Matius pasalnya yang ke itu. Ya baca aja. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi mandat ini atau amanat agung ini, amanah ini adalah amanah kerajaan. Ini bukan wishy-washy cuma perintah denominasi, enggak. Ini kerajaan. Tuhan yang bilang, hei kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa. Di mana? Di sorga dan di bumi. Karena itu dia berkata apa? Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bilang dulu, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke. Kemudian baptiskanlah mereka. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan apa? Ajarlah mereka melakukan apa? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa itu? Ajarlah melakukan segala yang kuperintahkan. Taat, titik. Jadi di dalam pemuridan itu kuncinya belajar taat, bukan cuma belajar pengetahuan. Ya, ada orang mau pemuridan cuma mau terima informasi kan. Jadi orang suka tanya pada saya, Bang Jo, pemuridan bahannya apa? Pemuridan bukan soal bahan. Pemuridan itu soal apa yang Yesus bilang kita taati, itu pemuridan. Mau bahan banyak, mau bahas semuanya tapi nggak dilakukan sama aja. Pemuridan itu soal melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Apa itu? Yang Tuhan minta tadi itu memberitakan Injil kerajaan Allah. Beritakan bahwa Yesus adalah Raja. Dia mau jadi Raja atas kehidupanmu. Kalau Tuhan memerintah, keadilan datang dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan memerintah, saudara dikembalikan pada posisi awal saudara. Di mana berkat Allah turun sebelum saudara bekerja. Haleluya. Berkat Allah turun pada saudara. Kita tidak bekerja untuk dapat berkat. Kita diberkati untuk bekerja. Loh, itu Alkitabiah banget. Alkitabiah banget. Makanya jangan mental pegawai. Harus menjadi orang yang punya mental deploy, bukan employee. Employee itu sudah tunggu, aduh gajinya berapa, kalau nggak naik gue mampus. Enggak, deploy. Saya nggak hidup karena gaji, saya hidup karena saya mengeluarkan potensi ilahi dalam diri saya. Tuhan sudah taruh di dalam saya dirinya, dia taruh firman-Nya, dia taruh berkat-Nya. Ini fully loaded. Kita ini fully loaded. Tinggal dikeluarkan. Kalau enggak mengeluarkan, mengecewakan sekali. Coba. Kita beritakan kepada orang lain. Apa yang memang kita alami. Kita buka pada orang lain. Lihatlah. Ini yang saya alami. Makanya Yesus waktu memuridkan, dia panggil murid-muridnya, dia ajak ke rumahnya kan. Yuk, mari ke rumahku yuk. Nginep bareng sama saya, biar kamu tahu saya seperti apa. Apa yang saudara beritakan? Tuhan adalah Raja. Jadikan dia Raja dalam kehidupanmu. Masalahnya yang kita beritakan dia cuma apa? Juru selamat. Dia cuma juru selamat. Padahal Yesus adalah Raja yang diurapi. Dia juru selamat, tapi dia juga Tuhan.
atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Jadi kita selesaikan kata mandat ini. Mandat itu berarti adalah kita menghidupi apa yang merupakan karakter. Tapi kemudian kita menghasilkan buah apa yang merupakan tata kelola dalam kehidupan kita. Kita memberitakan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saya percaya pemberitaan kita akan diikuti oleh kuasa. Karena ada bukti, ada Tuhan di dalamnya. Yakin gak saudara? Di dalam saudara Tuhan telah memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas untuk mengajarkan. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menjelaskan. Hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekarang kami berdoa, sebentar lagi kami mau masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Aku berdoa Tuhan menguduskan roti dan anggur yang sudah dipersiapkan ini. Jadi persekutuan dengan tubuh-Mu, tubuh dan darah-Mu. Waktu kamu makan roti ini kami bersekutu dengan tubuh Kristus. Waktu kami minum anggur ini kami bersekutu dengan darah Kristus. Sehingga kami tahu bahwa Engkau berdiam dalam kami. Supaya kami dapat menjadi orang-orang yang memberitakan, yang declaring your mandate, King of Kings. Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Bicara terus pada kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pak Robert. Mari kita persiapkan, kita buka dengan tenang apa yang sudah diberikan buat kita. Setelah saudara boleh bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Take your time, it's okay. Bahwa melakukan perjamuan kudus, kita tidak boleh melakukannya dengan motivasi yang salah. Kita harus datang dengan hati yang benar. Ditulis di 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Ada banyak yang sakit. Ada juga yang mati katanya. Karena mereka memperlakukan tubuh Tuhan dengan cara yang salah. Paulus berkata kalau kamu makan tubuh Tuhan, kamu harus makan dengan benar. Attitude yang benar. Kita semua dilayakkan oleh Tuhan. Gak ada seorang pun dari kita yang tidak layak. Karena Yesus yang melayakannya. Dia melayakkan orang berdosa untuk datang kepadanya. Kita semua sekarang ada bersama-sama dalam persekutuan orang percaya yang telah dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarkan apa kata firman Tuhan tentang makan minum tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, kemudian memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah menjadi peringatan akan daku. Pada tubuh ini dia telah menanggung dosa kita, pemberontakan kita. Dia menanggung penyakit, kutuk kita, kelemahan kita ditanggung pada tubuhnya. Pada tubuh inilah juga dia telah mempersembahkan korban yang kudus yang tak bercacat celah pada Bapa. Tubuh inilah adalah tubuh pelaksana kehendak Tuhan. Mari kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. The body of Christ. Kita bersekutu dengan tubuh Tuhan. Saudara tidak perlu sakit lagi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia berdiam dalam kita. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga sesudah makan dia mengambil cawan perjanjian baru sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah yang menebus kita. Dia telah membayar lunas seluruh kehidupan kita supaya kita menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Tapi darah Kristus juga adalah darah kemenangan
Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka mengalahkan iblis ular tua itu. Mari bersekutu dengan tubuh Tuhan dan bersekutu dengan darah Tuhan. Kita minum darah kemenangan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersyukur pada Tuhan. Tuhan berdiam di dalam saudara. Tuhan berdiam di dalam saudara. Beritakanlah hal tersebut. Mari. Sementara saudara menaruh tempat-tempat itu di tempat saudara. It's okay. Take your time. Ambil waktu saudara. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari berterima kasih atas kebaikannya. Saudara, Dia mempercayakan kepada kita banyak hal. Tuhan yang mengasihimu, Dia juga mempercayaimu. Dia memberikan kepadamu kepercayaan untuk menjadi perwakilannya di muka bumi ini. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang pada kita. Dia tahu memang kita siapa dan kita apa. Tapi Dia memilih kita. Alkitab bilang, apakah manusia sehingga engkau begitu mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau begitu mengindahkannya? Terjemahan lain berkata, bahkan engkau mengunjunginya tiap pagi. Karena Tuhan telah menjadikan saudara hampir sama dengan Allah. Oh, haleluya. Tuhan mau kita memberitakan kemuliaan-Nya. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulia. Betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Tuhan, Tuhan kami. Diagungkan Engkau di atas seluruh bumi, Tuhan. Tuhan, Tuhan kami, terpuji kekal Engkau. Haleluya. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau. Kalau kami melihat bintang-bintang ciptaan-Mu, siapakah kami manusia, Tuhan? God, we give you praise. We give you honor. Kami puji pribadi-Mu, kami agungkan kebesaran-Mu. Kami nyanyikan perbuatan-Mu, Tuhan. Oh, kami mau beritakan karya-Mu. Kami mau beritakan apa yang Kau sudah kerjakan bagi manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. You are so great, oh God. You are so great. We bless you. Great God, we worship you. Oh, great God, we worship you. Oh, God. Oh, great God, we worship you. Thank you. Bicara pada Tuhan beberapa saat. Saya pengen isi hati kepada Dia. Great God, we worship you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, King of Kings, Lord of Lords, we worship you. Thank you, Lord. Thank you. Mari kita akan berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama.
Karena kita mau kerajaan-Nya datang dalam kehidupan kita, memerintah dalam kehidupan kita. Terjadi seperti di sorga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan saudara duduk. Sebelum saya kembalikan pada Ibu Ita, Rockman, kau pria akan menyampaikan pujiannya bagi Tuhan. So saya undang Rockman yang ingin menyanyi untuk segera maju ke depan. God bless you. Sorry, I take that. John. Shalom Bapak Ibu, kami akan mempersembahkan lagu pujian. Kami percaya bahwa kita semua adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami dari kelompok Rockman, kami membuktikan bahwa kami juga ada dalam satu unity. Ya, jadi kami percaya, kami juga mau menghidupi budaya kerajaan Allah. Kita mau saling melayani, mengasihi tanpa syarat, dan kami saling berkorban. Dan ini kami lakukan bersama-sama. Baik, kita akan menyanyikan lagu ini. Silakan. Yes. Nyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya pada kita. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya pada kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepada
bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati pujian dari Rockman. Kita akan saksikan beberapa informasi lewat Rock News. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya kita sudah terima berkat lewat kebenaran firman Tuhan, menikmati tubuh dan darah Kristus. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara. Bisa lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Iya, kami menyambut Bapak. Ya, baik. Puji nama Tuhan. Selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Kami
kami menyambut Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, saya menjemput kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan, kuasa untuk berbuah dalam kehidupan kita. Diberkatilah kehidupanmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera limpah rahmat. Supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu, apa saja yang dikerjakan tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan pemulihan, dan tangan keberkatan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau akan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin, amin. God bless you. Happy Sunday everyone.